أن أوتي الزكاة في شهر رمضان وأنزل الفرقان في شهر رمضان تنزل الملائكة والروح في شهر رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده إلى النيران. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah seraya berkewajiban untuk senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Khalik alam semesta. Padanya lah seraya berkewajiban untuk tidak pernah berhenti memuji akan segala kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini bahkan sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti. Kedua bibir ini harus senantiasa kita memuji akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kaum kerabatnya sekalian. Kita tetap berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari segala pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan salawat yang tidak pernah berhenti menggetarkan kedua bibir ini kita kirimkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amal ibadah kita di hari kedua bulan Ramadan ini insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Amin insyaallah. Amin insyaallah. Tsumma amin insyaallah. Ikhwanul kiram, jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teringat akan sebuah kisah. Ada seorang ulama sufi dalam perjalanan dakwahnya. Di tengah perjalanan sufi ini sudah dalam keadaan kecapean. Beristirahatlah si pemuda sufi ini di salah satu pohon. Ternyata pohon itu dalam keadaan berbuah. Di depan pemuda sufi ini di hadapannya ternyata terdapat beberapa macam buah yang jatuh dari pohon itu sendiri. Pemuda sufi ini karena sudah dalam keadaan lapar, lalu begitu tergesa-gesa mengambil sebuah buah dari pohon itu sambil dia memakan buah tersebut. Sebelum selesai buah itu dimakan, teringat di dalam otaknya bahwa ternyata segala sesuatu yang masuk di dalam isi perut seorang hamba tidak akan pernah terselesaikan kecuali akan dibersihkan dengan api neraka. Sebelum selesai buah itu dimakan, itulah terpikir di otaknya. Maka berhentilah pemuda sufi ini memakan buah tersebut. Dia berusaha hari berganti hari mencari siapa pemilik buah ini. Hari terus berlalu, akhirnya sang pemuda sufi ini menemukan pemilik buah pohon tersebut. Sang pemuda sufi ini bermaksud dan bertujuan, berkeinginan untuk menemui pemilik pohon tersebut untuk meminta ridha dari buah yang baru separuh dimakan. Alhamdulillah dalam pertemuan itu terjadi dialog singkat. Si pemuda sufi ini mengatakan bahwa hai Tuhan, di dalam perjalanan dakwahku ternyata
sempat aku dalam keadaan lapar dan ku berteduh di sebuah pohon. Salah satu pohon, ternyata pohon itu miliknya Tuhan. Setelah ku cari informasi, untuk itu kehadiranku di tempat ini adalah mencari dan memohon ridha, keikhlasan, keridhaan darimu, wahai Tuhan, agar buah yang telah kumakan itu kau ridhai, wahai Tuhan, dan sisanya ini ku kembalikan kepadamu, wahai Tuhan. Apa kata sang pemilik pohon? Wahai pemuda, dengan ikhlas aku katakan, aku ridha buah yang telah kau makan walaupun hanya separuh, tetapi dengan syarat. Si pemuda sufi bertanya, wahai Tuhan, syarat apakah yang engkau berikan kepada aku, wahai Tuhan? Si pemilik pohon itu berkata, wahai pemuda, setelah aku ridha dan kuikhlaskan buah yang kau makan itu walaupun separuh, tetapi syaratnya engkau harus menikahi anak gadisku. Itu syaratnya. Sang pemuda ini dengan hati yang gembira, dia dengan senyum yang begitu ceria. Tetapi apa kata sang pemilik pohon? Wahai Tuhan, jangan secepat itu engkau gembira, karena mendengarkan persyaratan bahwa engkau akan menikahi anak gadisku. Tapi tolong engkau perhatikan, anak gadis yang kumiliki ini adalah anak gadisku yang cacat kakinya, mulutnya tidak bisa berbicara, matanya pun tidak bisa melihat, kakinya pun lumpuh, tidak bisa bergerak dan tidak bisa berjalan kemana. Tersungkurlah kepala sang pemuda yang tadinya dia telah gembira, sambil dia berpikir, ada dua pilihan. Dia pilih persyaratan ini berarti terhindar dari api neraka yang akan menyelesaikan isi perutnya. Tetapi dia memilih persyaratan ini berarti dia akan mendapatkan seorang istri yang lumpuh. Dua pilihan berat yang dihadapi saat ini. Tapi dengan hati yang ikhlas, si pemuda sufi berkata, wahai Tuhan, dengan hati yang begini ikhlas ku terima persyaratan itu. Akhirnya si pemilik pohon berkata kepada si pemuda sufi, wahai Tuhan, pergilah engkau ke kamar depan. Engkau akan melihat langsung siapa calon istrimu di kamar depan. Tapi mohon izin dan mohon maaf, anakku atau gadis yang engkau nikahi nanti, dia adalah benar-benar seorang anak yang lumpuh, buta, bisu dan seterusnya. Dengan hati yang penuh penyesalan, tapi diliputi dengan semangat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar dirinya ini bersih dari buah yang sekalipun baru separuh dimakan. Sampainya di depan pintu, ketuklah pintu sang pemuda. Assalamualaikum ya Allah. Gadis yang ada di dalam kamar dengan suara yang begitu lembut menjawab, waalaikumsalam ya fulan. Kagetlah si pemuda ini. Kenapa dia kaget? Karena sang ayah atau pemilik pohon tadi telah berkata bahwa anak gadisnya dalam keadaan lumpuh, buta, bisu dan tidak bisa berbicara. Kenapa dia mampu menjawab salamku? Baliklah dia mengadu kepada sang pemilik buah atau orang tua dari sang calon istri. Apa kata sang pemilik buah? Wahai Tuhan, kembali engkau seterusnya sampai kau tembus ke kamar. Kembalilah pemuda, mengetuk lagi pintu kedua. Assalamualaikum. Jawab pula salamnya, waalaikumsalam ya fulan, dengan suara yang begitu lantang. Akhirnya suara dari dalam kamar mengatakan, silahkan Anda masuk. Bukalah pintu, dia masuk. Ketika pemuda ini memasuki kamar tersebut, berdiri dengan tegak dan begitu semangat, melotot kedua matanya dengan senyum yang begitu indah dan penuh khusyuk menjemput pemuda yang masuk di dalam kamar. Akhirnya rasa haru dan bangga sang pemuda masuk kamar ini pun tertimbul. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya perjuangan dengan hati yang ikhlas dan begitu khusyuk, jawabannya adalah ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pertemuan beberapa detik, dia kembali melapor kepada sang pemilik pohon, wahai Tuhan, ternyata gadis yang Tuhan sampaikan dan tunjukkan kepadaku untuk bertemu di kamar itu ternyata bukan anak yang bisu, anak tidak buta, anak tidak pernah, jelas semua dan sempurna utuh jasadnya. Apa yang dikata oleh sang pemilik pohon? Wahai Tuhan,
camkan apa yang ingin kusampaikan kepadamu. Ketahuilah, berani ku katakan kepadamu bahwa anakku itu lumpuh tidak bisa berjalan karena selama hidup anakku mulai dari kecil sampai dia gadis sampai detik ini, kedua belah kakinya tidak pernah melangkah ke tempat-tempat maksiatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa aku katakan bahwa matanya tidak bisa melihat, mulutnya tidak bisa berbicara, telinganya juga tidak bisa mendengar? Karena selama hidupku didik dan kubina anakku, kedua belah matanya tidak berani kutunjukkan segala sesuatu yang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan kedua belah mata dan kedua belah telinganya, mulutnya pun apa adanya. Kalimat dan kata-kata yang diungkapkan oleh anakku sepanjang hidup hanyalah dengan kalimat Al-Quranul Karim, Talil Quranil Karim. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mencoba mengambil hikmahnya. Paling tidak ada dua pelajaran hikmah yang kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, tanggung jawab orang tua terhadap anak. Di tengah dunia yang berbagai macam fenomena yang kita hadapi saat ini, peran orang tua benar-benar harus kita temukan. Bagaimana cara mendidik anak, teristimewa anak perempuan atau istri. Hikmah yang kedua, berapa banyak kaum wanita saat ini kita lihat kehidupan mereka tidak lagi yang Islami, yang sebenarnya, yang sempurna. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita bersama. Jangan kita salahkan si ustaz, si kiai, si dai, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tapi inti hikmah dari pelajaran kisah cerita singkat ini adalah, di tengah kesibukan kita menghadapi dan menyambut bulan suci Ramadan hari kedua hari ini, masih ada sisa 28 hari lagi atau 27 hari lagi ke depan. Mari kita koreksi diri kita. Dari kisah cerita singkat tadi, ulama sufi yang begitu ikhlas, begitu khusyuk, dia senantiasa menjaga bahwa segala sesuatu yang masuk di dalam perutnya benar-benar terjaga, terseleksi, sehingga apa yang masuk di dalam perutnya itu benar-benar halal dan thayyibah, benar-benar halal dan baik. Bahkan bukan hanya sebatas itu, kita pun harus kembali koreksi diri kita. Kalimat dan kata-kata yang kita ungkapkan dalam kehidupan keseharian kita benar-benar selektif dan terjaga sehingga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yang patut kita koreksi diri kita insya Allah dengan kisah cerita yang singkat tadi, paling tidak makanan dan minuman bahkan pakaian yang kita pakai sampai detik ini itu pun harus masuk dalam kriteria evaluasi diri kita agar benar-benar bersuci, ikhlas dan bersih. Andaikan ini dapat kita lakukan insya Allah, haramallahu jasadahu ilan niran. Bagi orang yang senantiasa merindukan bulan Ramadan, itulah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak akan kita temui surga yang dijadikan Allah Subhanahu wa